Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya mencoba akan mengulas terkait dengan pemikiran Ahmad Dahlan di bidang pendidikan. Hal ini saya lakukan karena saya termotivasi dari tulisan almarhum Buya Syafi'i Ma'arif ya, dalam sebuah majalah. Beliau menulis begini, tapi sayang penguat ideologi persyarikatan ini tidak lagi banyak disentuh oleh mayoritas warganya. Entah apa faktor yang melatar belakangi terjadi hal ini. Ini menjadi refleksi bagi kita. Yang jelas, ketidakpahaman akan ideologi ini berimbas pada perilaku menyimpang yang tidak sejalan dengan garis organisasi Muhammadiyah. Orang yang ahistoris pasti akan salah dalam memahami realita. Berdasarkan hal tersebut, coba saya akan belajar memahami pemikiran Ahmad Dahlan secara mendalam, khususnya dalam hal pendidikan. Nah, gagasan pendidikan Ahmad Dahlan ini tidak terlepas dari setting sosial, ya, keadaan masyarakat pada waktu tersebut. Setting sosial, keadaan keagamaan masyarakat, di mana masyarakat ketika Ahmad Dahlan itu terjajah ya, terjajah oleh Hindia Belanda. Kemudian di sisi lain ada masa awal kebangkitan dunia Islam di Timur Tengah, dan kita tahu Ahmad Dahlan ini adalah sosok seorang pembelajar dan pernah belajar di Arab dan di Timur Tengah ya. Kemudian di sisi lain, di internal masyarakat, karakteristik masyarakat pada waktu itu adalah pasrah, fatalistik, dan akhirnya lari ke mistik. Kemudian masyarakat pada waktu itu juga benci dengan semua hal yang berbau penjajah. Demikian itu setting sosial, keadaan masyarakat yang dihadapi oleh Ahmad Dahlan. Nah, ada yang menarik ya, yang menjadi falsafah ajaran Ahmad Dahlan ya. Ini terkenal dengan 7 falsafah ajaran ya. Sebelum kita membicarakan pemikiran pendidikan, mungkin ada baiknya kita belajar memahami tentang 7 falsafah ajaran Ahmad Dahlan. Yang pertama, kita manusia ini hidup di dunia hanya sekali. Untuk bertaruh sesudah mati, akan mendapat kebahagiaankah atau kesengsaraan? Dan ulama-ulama itu dalam kebingungan, kecuali mereka yang beramal, dan mereka yang beramal pun semua dalam kekhawatiran, kecuali mereka yang ikhlas atau bersih. Itu yang pertama. Yang kedua, falsafah ajaran Ahmad Dahlan, kebanyakan di antara manusia berwatak angkuh dan takabur. Mereka mengambil keputusan sendiri-sendiri. Falsafah yang ketiga, manusia itu kalau mengerjakan apapun sekali 2 kali berulang-ulang, maka kemudian jadi biasa. Kalau sudah menjadi kesenangan yang dicintai, maka kebiasaan yang dicintai itu sukar untuk dirubah. Sudah menjadi tabiat bahwa kebanyakan manusia membela adat kebiasaan yang telah diterima, baik itu dari sudut keyakinan, perasaan, kehendak maupun amal perbuatan. Kalau ada yang akan merubah, mereka akan sanggup membela dengan mengorbankan jiwa raga. Demikian itu karena anggapannya bahwa apa yang dimiliki adalah benar.
falsafah yang keempat dari pemikiran Ahmad Dahlan, adakah engkau menyangka bahwasanya kebanyakan manusia suka mendengarkan atau memikir-mikir mencari ilmu yang benar? Nah, ini merupakan dasar dari Quran surat Al-Furqan ayat 44 ya dasarnya. Kemudian falsafah yang kelima, manusia tidak menuruti, tidak mempedulikan sesuatu yang sudah terang bagi dirinya. Artinya dirinya sendiri, pikirannya sendiri sudah mengatakan itu benar, tetapi ia tidak mau menuruti kebenaran itu karena takut kepada kesukaran, takut berat dan macam-macam yang dikhawatirkan karena nafsu dan hatinya sudah terlanjur rusak, berpenyakit akhlak atau budi pekerti, hanyut dan tertarik oleh kebiasaan buruk. Nah, kemudian falsafah yang keenam, kebanyakan pemimpin-pemimpin rakyat belum berani mengorbankan harta benda dan jiwanya untuk berusaha tergolongnya umat manusia dalam kebenaran. Malah pemimpin-pemimpin itu bisanya hanya mempermainkan, memperalat manusia yang bodoh-bodoh dan lemah. Kemudian yang ketujuh, pelajaran terbagi dalam dua bagian. Satu, belajar ilmu. Dua, belajar amal. Semua pelajaran harus dengan cara sedikit demi sedikit, setingkat demi setingkat. Demikian pula dalam belajar amal harus dengan cara bertingkat. Kalau setingkat saja belum dapat mengerjakan, tidak perlu ditambah. Nah, demikian itu 7 falsafah ajaran Ahmad Dahlan yang menjadi inspirasi bagi murid-muridnya untuk melakukan sebuah amal. Nah, ada juga ayat-ayat favorit ya dari Ahmad Dahlan, dan ini menjadi refleksi bagi kita juga ya, untuk bagaimana ayat Al-Quran ini menjadi inspirasi untuk memandu perilaku kita. Di antaranya yang Ahmad Dahlan suka adalah Quran surat Al-Jathiyah ayat 23. Ini intinya tentang membersihkan diri sendiri. Kemudian ada juga Quran surat Al-Maun yang sangat familiar, itu ayat 1-7 yang diajarkan kepada murid-muridnya itu dalam waktu berbulan-bulan tentang siapakah pendusta agama itu. Kemudian ada juga Quran surat Ar-Rum ayat 30 ya, tentang apakah artinya agama itu. Ada juga tentang amal soleh, Quran surat Al-Kahf ayat 110 dan Az-Zumar ayat 2. Nah, ayat-ayat itulah yang menjadi ayat favorit yang menjadikan Ahmad Dahlan menjadi sosok yang luar biasa dalam hal pemikiran, dalam hal keimanan, serta dalam hal beramal. Dan yang kalau saya suka itu Quran surat Al-Asr ya, ayat 1-3, walaupun ayatnya pendek tetapi maknanya sungguh mendalam. Berbicara tentang bagaimana ayat tentang membangun peradaban nih ya, manusia itu bagaimana agar tidak rugi, produktif dan mencintai ilmu pengetahuan ya, terus menerus mengembangkan diri. Al-Asr, demi masa sesungguhnya manusia itu rugi kecuali yang beramal soleh, saling menasihati dan sabar. Inilah ayat yang membangun peradaban manusia. Kemudian Ahmad Dahlan pernah mengatakan ya tentang ini haluan agama. Menurut Ahmad Dahlan, orang yang beragama adalah orang yang menghadapkan jiwa dan hidupnya kepada Allah, yang dibuktikan dengan tindakan dan perbuatan seperti rela berkorban baik dengan harta dan diri, serta bekerja dalam kehidupan mereka untuk Allah.
ada satu perkataan yang atau semacam quote dari Ahmad Dahlan ya, yang memiliki makna mendalam. Dadio kiai sing kemajuan, ojo kesel anggonmu nyambut gawe kanggo Muhammadiyah. Ini ejaannya dalam bahasa Jawa ya. Yang intinya dari quote tersebut memberikan inspirasi bagi kita untuk menjadi pribadi yang soleh, alim, dan amil. Itu ada kesolehan secara pribadi, kesolehan secara sosial, memiliki ilmu, serta beramal. Ini menjadi 3 hal ya, kunci bagi kita untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Nah, tentang pendidikan ya, Ahmad Dahlan ini punya cita-cita tentang konsep pendidikan integral. Ulama yang intelek atau intelek ulama. Nah, ini menjadi terkenal ya di kalangan Muhammadiyah ya, ulama yang intelek atau intelektual yang ulama. Nah, jadi beliau ini memadukan 2 sistem pendidikan yang berlaku waktu itu ya. Sekolah seperti yang di sekolah dikelola oleh Belanda dan pesantren. Nah, memadukan 2 sistem, pesantren dan sekolah Belanda. Ini menjadi sebuah terobosan yang unik, menarik, dan luar biasa di waktu itu ya. Cara berpikirnya out of the box, di luar, sangat kreatif ya, sebagai ikhtiar menyelesaikan persoalan yang membelit masyarakat pada waktu itu. Nah, misinya ya, misi pendidikan yang dicita-citakan Ahmad Dahlan adalah memberi pelajaran agama di sekolah-sekolah Belanda dan mendirikan sekolah-sekolah sendiri di mana agama dan pengetahuan umum bersama-sama diajarkan. Itu sementara untuk bagian pertama tentang pemikiran Ahmad Dahlan di bidang pendidikan. Nanti untuk selanjutnya akan kita ulas kembali yang lebih dalam tentang pemikiran pendidikan Ahmad Dahlan ya, seperti bagaimana metodologinya, kemudian materi-materi pendidikan yang diajarkan di sekolah, kemudian mendayagunakan akal, beberapa metode-metode yang Ahmad Dahlan lakukan untuk murid-muridnya, dan banyak hal lain akan kita ulas di pertemuan selanjutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.